kamu ya udah pasti menang. Musuhmu pasti dikalahkan. Tetapi tumpasnya sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Kalau kamu bunuh mereka semuanya. Mereka bangkainya berhantaran di mana-mana toh. Bau busuk toh. Ketika terjadi bau busuk, kamu gak punya kesempatan untuk nguburin itu semuanya. Kamu udah pasti menang soalnya. Itu akan mengundang binatang buas keluar dari sarangnya. Dan mereka akan makanin tuh bangkai-bangkai dan mereka akan bertambah banyak. Mereka itu juga buas dan mereka itu bisa Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu berada dalam lindungan, kedamaian, dan limpahan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Saat kita bangun di pagi hari, seringkali pikiran kita langsung dipenuhi oleh rentetan kekhawatiran. Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan kelanjutan bisnis atau pekerjaan kita? Bagaimana jika rencana-rencana yang sudah kita susun dengan rapi tiba-tiba berantakan di tengah jalan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali berputar di kepala kita, dan tanpa kita sadari, hal tersebut mulai mengendalikan suasana hati dan cara kita menjalani hari. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam, sebuah pesan yang kuat mengenai cara berpikir kita. Kita akan belajar mengapa kita harus benar-benar berhati-hati dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Pesan ini terinspirasi dari khotbah mendalam yang disampaikan oleh Pendeta Billy Lantang dalam sebuah ibadah di Jember. Melalui naskah ini, kita akan bersama-sama membedah apa perbedaan mendasar antara sekedar menjalani ritual agama dengan benar-benar menghidupi iman. Bagaimana Tuhan sebenarnya selalu melangkah di depan kita untuk menyiapkan jalan, serta mengapa kita perlu mendahului hari-hari kita dengan kebenaran sebelum dunia mengisinya dengan berbagai tekanan. Video ini bukan hanya sekedar teori atau rangkaian kata-kata indah, melainkan sebuah panduan praktis yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga bagaimana kita merespons masa-masa sulit dalam hidup. Jadi pastikan kalian menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir, ambil catatan jika perlu, dan mari kita siapkan hati serta pikiran kita untuk diubahkan menjadi pribadi yang lebih tenang, kuat, dan penuh dengan damai sejahtera. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai akhir supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! masa depan kami ada kepastian karena di dalam Yesus ada kepastian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Terima kasih diundang ke sini, saya belum pernah ke sini. Pertama kali saya dengar tentang gereja ini dari Pak Adi sebenarnya. Waktu beliau sama istri sama anak-anak pergi sama saya ke Israel di 2022 ya, Pak Adi, 2022. Saya tanya ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, oh saya dari Jember, gerejanya namanya GB Mojopahit. Saya dengar lagi tentang gereja ini ternyata ada kaitannya dengan Pak Nathan Prayogo, karena saya teman dekat dengan dia juga, dia kasih tahu saya tentang gereja ini, dan akhirnya hari ini bisa ke sini. Saya belum pernah ke Jember, pertama kali ke Jember. Ini perdana nih. Jauh juga ya Jember ya. Nanti saya ngomong sama Bupati suruh buka lagi airportnya. Biar ada langsung dari Jakarta kan enak ya ke Jember ya. Tapi gak masalah. Saya harus kembali nanti malam, saya harus ke Surabaya lagi karena besok saya udah harus balik ke Jakarta. Saya tadi udah dikasih makanan sorgawi sama Pak Adi sama Pak Kasen. Namanya sate babi Probolinggo ya. Jadi saya udah terbuka pewahyuan-pewahyuan baru langsung ya. Oke, kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Perhatikan sebuah kata yang sangat indah. Tuhan itu selalu mendahului manusia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh saya gak dapat kesempatan inilah, terus kemudian Tuhan gak dengar saya lah dan lain sebagainya. Ya kita belajar ya. Saya juga belajar kok. Saya bukannya berdiri di sini berarti udah paling hebat enggak.
Saya sama-sama manusia, saya juga belajar. Setiap kali saya beritakan firman, saya juga belajar. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Saya katakan ini berkali-kali karena ini mengganggu, sangat mengganggu saya selama 2 tahun terakhir ini. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Hati-hati dengan cara kita berpikir. Beberapa waktu yang lalu kami ada seminar hamba Tuhan. Dan bahan ini dibahas sampai 3 hari. Dan saya sempat tanya sama mereka, kenapa nggak pernah diajarin di STT? Mereka bilang nggak tahu. Saya bilang kenapa? Terus kamu belajarnya pas ngajar tuh kamu dari mana sumbernya? Banyak yang bilang gini, ya katanya senior-senior saya Pak. Dan semua khotbah-khotbah yang saya dengar. Hati-hati. Ya, saya cuma mau meluruskan, dan kalau kita mengerti kebenaran, makanya dikatakan ya, kebenaran memerdekakan. Kalau kita nggak rasa merdeka di dalam pengiringan kita sama Kristus, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ada kemungkinan yang salahnya kita salah ngerti, dan akhirnya kehidupan kita jadi stres. Orang Kristen itu adalah orang yang pertama kali ikut Yesus. Itu kata cibiran, kata ejekan bahkan, yang diberikan kepada jemaat mula-mula di Antioquia. Kristen loh, Kristen kamu gitu. Mereka dibilang Kristen karena mereka dikatakan mereka tuh pengikut Yesus. Pengikut Yesus, bahkan mereka dikatakan mereka tuh sekte dari Nazaret. Jadi akhirnya mereka tuh membuktikan diri mereka kepada dunia bahwa mereka itu, akhirnya mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Dan mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Mereka terbentuknya tuh secara organik. Organik tuh berarti mereka sama-sama kumpul untuk datang untuk menyembah Yesus. Dan bahkan saat itu kalau kita lihat dari latar belakangnya, kekristenan itu lahir dari sebuah tradisi-tradisi yang dikatakan Yudaisme atau agama Yahudi. Kalau kita tanya agamanya Yesus apa waktu dia lahir di muka bumi, orang tuanya kan agamanya Yahudi. Dia ikutin semua seremoni-seremoninya sejak kecil. Tetapi ketika dia menginjakkan usia di mana dia akhirnya memberitakan kebenaran firman, mulai keluar dari kalimat-kalimat mulutnya, dia mulai bilang gini, ini perintah baru, ini perintah baru, ini perintah baru. Dia menggegerkan dunia. Dia menggegerkan orang-orang Farisi yang legalis, dia menggegerkan orang-orang Saduki yang realis, dan dia ketika ngobrol sama mereka, mereka terkejut dan marah. Karena tidak sesuai sama ajaran mereka. Kemudian dia katakan hal-hal yang membuat mereka sampai bengong gitu. Tahu nggak dia lagi ngapain? Dia lagi masukin semua yang serba fisik di perjanjian lama ke dalam hidupnya manusia. Contoh sederhana. Dulu yang sakral adalah bait Allahnya. Waktu dia bicara sama mereka, tiba-tiba dia mengeluarkan narasi-narasi seperti begini. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Waktu dia ngomong gitu, di hadapannya mereka itu ada bait Allah kedua didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Indah, bagus. Mereka berpikir apa? Oh sebentar lagi ada gedung lebih besar. Terus dia bilang apa? Sebentar lagi nih semua batu-batu akan di-thrown down, dilempar ke bawah. Kemarin waktu kita ke Israel kita bisa lihat kan, di depannya tembok Yerusalem itu bekas batu-batu dari bait Allah pertama. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang tadinya gedung dimasukin ke sini sama Yesus. Jadi kita kalau dalam hal ini kita juga harus paham, ini gedung gerejanya loh. Gerejanya saudara sama saya. Amin. Jadi nanti doa berkat disampaikan, ibadah tidak bisa berhenti. Karena gerejanya kita. Kalau kita berpikir gerejanya gedungnya, doa berkat disampaikan kita keluar, kita bilang apa? Ibadah sudah selesai. Betul, sudah selesai di dalam gedung gereja. Ibadah saya jalan terus. Kalau kita mengertinya salah, suami istri yang sedang bertengkar di mobil, sampai di gedung gereja, stop dulu, kita ibadah dulu, nanti sambung lagi ya. Ingat sampai mana, jangan lupa kamu. Sampai gedung gereja munafik semuanya. Kan semua masuk gedung gereja shalom, betul gak? Shalom, gak tahu orang mana tahu dia sedang bertengkar. Angkat tangan, sambil angkat tangan suaminya masih kesel ngeliatin istrinya. Sambil nyembah Tuhan, sambil kelihatannya nyembah Tuhan. Sambil lihat lirik-lirik istrinya dengan kebencian. Nanti kamu rasain. Doa berkat disampaikan, mereka masuk ke mobil, suaminya bilang apa?
Sampai mana tadi? Kamu pikir aku lupa? Hah? Lanjutin. Gak bisa. Mobilnya berubah jadi tempat ibadah. Dimanapun kaki kita menginjakan, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Karena gerejanya saudara dan saya. Kalau kita ngerti prinsip itu, kita buka pintu rumah kita tahu di situ harus terjadi ibadah. Ibadahnya tidak seperti format di dalam gereja. Kita mengasihi suami, istri, anak, orang tua yang dimana kita tinggal bersama, saya mau jadi terang buat mereka. Saya buka tempat usaha saya buka tempat di mana saya bekerja, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya. Jadi berubah dunia. Itu baru satu. Belum lagi yang lain-lain. Mereka marahlah. Sabat. Itu semuanya tentang ritual. Diapain sama Yesus? Dia buat mujizat di hari Sabat. Akhirnya dikemas sedemikian rupa, perjanjian baru membahas pelan-pelan. Sampai di kitab Ibrani dibilang begini, masuklah dalam perhentianku. Apa? Pikiran dan hatimu tinggal di dalam damai aku, yang telah aku tinggalkan bagimu. Itu Sabat. Dulu anak umur 8 hari, sunat. Lambang penyertaan Tuhan. Perjanjian baru katakan apa? Paulus bilang apa? Sunat hatimu. Tinggalkan paradigma lama. Sunat segala macam sampah dunia yang ada di dalam hidupmu. Ngerti firman Tuhan. Kalau kamu gak ngerti firman Tuhan, firman kebenaran jadi kebodohan buat kamu. Karena kita hidup di dalam nilai dunia. Dikelilingi sama nilai dunia. Kita dikelilingi dengan pragmatisme, sekularisme, relativisme, hedonisme. Banyak banget pemahaman dunia. Contoh sederhana, pragmatisme. Orang kalau berhasil, dia sudah melakukan hal tertentu, dia pikir bahwa itu jalan hidupnya. Itu adalah nilai hidupnya. Dia pikir efektif, efisien, praktis, dan nyaman, itu benar. Ngawur aja. Seringkali Tuhan gak memakai jalan itu. Dia memakai proses. Dia memakai jalan yang tidak enak. Dan kita komplain sama dia. Tetapi di dalamnya terkandung kebenaran. Dan gak enak. Itu dikomplain sama orang dunia. Makanya jalan kebenaran dan hidup. Orang pragmatisme gak percaya sama hal-hal kayak begitu. Jalan kebenaran baru dapat kehidupan yang berkelimpahan di dalam dia. Berkelimpahannya juga di dalam sini, bukan di tangan. Bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, bukan. Berkelimpahan di dalam damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani, perubahan karakter di dalam sini. Karena dia tahu itu adalah sesuatu yang paling indah yang dia bisa berikan kepada manusia. Dan manusia bisa diubahkan hidupnya. Ayo nak, masuk ke dalam jalanku. Tapi Tuhan ujungnya seperti apa? Udah, jalan sama saya. Saya gembala, kamu dombanya, jalan sama saya. Nanti di tengah jalan, kamu akan menemukan yang namanya kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Sama manusia dibalik Bapak Ibu. Saya mau punya hidup seperti begini, saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Bukan jalan kebenaran dan hidup, tapi hidup minta dibenarkan dan cari jalannya. Prinsip pragmatisme seperti begini, menghancurkan sebuah negara yang didirikan di atas firman Tuhan, Amerika. Saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma tahun 86. Saya tinggal di sana 13 tahun. Saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, negara yang takut sama Tuhan. Undang-undangnya loh, ada ayat firman Tuhan coba. Uangnya in God we trust. Hari Sabtu pendeta diundang ke White House, tumpangin tangan buat presiden. Itu tahun 80-an, hari ini, sebelum Trump kemarin. Perayaan bulan Juni, di mana perayaan LGBT bulan Juni, Pride Month, dirayakan di mana? White House. Hancur moralnya. Dimulai sama kelompok-kelompok yang mau melegalkan aborsi. Mereka bilang gini, kami mau seks bebas dan kalau kami punya anak sampai terjadi kehamilan, kami mau aborsi aja. Kami mau hidup seperti begitu. Tolong benarkan. Nanti baru kami cari jalannya. Itu yang terjadi. Kan gila kan? Dibenarkan sama Kongres loh. Dibenarkan sama DPR-nya, dijadikan undang-undang, aborsi dilegalkan. Waktu itu dilegalkan, kelompok LGBT masuk, itu sejarahnya. Legalkan kami juga mau perkawinan sesama jenis. Hancur, negara didirikan di atas firman Tuhan, hancur. Karena apa? Nilai dunia. Nah itu ketika terjadi hal-hal seperti begitu, makanya Yesus bilang apa? Ini perintah baru, ini perintah baru. Kamu hidupi firman tuh di dalam sini. Jangan sekedar hanya ritual-ritual belaka. Bahkan di Timotius tuh ngomong gini loh. Timotius tuh muridnya Paulus kan, dia bilang begini. Kamu jangan gunakan ibadah untuk bawa keuntungan loh.
Kamu nggak boleh kayak begitu. Kamu harus justru di dalam ibadah kamu lakukan yang namanya ucapan syukur di dalamnya. Baru kamu dapat keuntungan di dalamnya. Kamu jangan jadikan ibadah seperti seolah-olah nanti kamu dapat keuntungan. Contoh ya. Ini perbedaannya makanya. Orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Orang Kristen akan mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda levelnya. Beda. Makanya banyak orang ngomong begini sama saya. Orang yang datang kepada Tuhan dengan legalisme segala macam ngomongnya gini, saya udah doa loh Pak, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab ya Pak? Itu ya bagi saya adalah orang yang ikut Tuhan dengan formula. Saya udah gini, harusnya Tuhan jawab saya dong. Enak aja. Orang Kristen gak ngomong gitu, orang Kristen ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa. Kamu udah dapat jawaban doanya? Belum. Tapi saya nikmati perjalanan proses ini bersama Tuhan. Kenapa? Karena saya diubahkan, saya dibuat karakternya tahan uji. Saya ngalami Yesus dalam hidup saya. Saya belum dapat jawaban doanya loh Pak, tapi saya penuh dengan sukacita. Itu baru dahsyat. Akhirnya yang terjadi apa? Hamba Tuhan dikultuskan juga toh. Datang ke saya, Pak doain Pak, biar anak cepat dapat jodoh. Doain dong Pak, biar anak cepat nikah Pak. Pak doain Pak, barang ketahan di bea cukai Pak. Tahu nggak saya ngerasa apa? Saya ngerasa Tuhan dewa, saya dukunnya. Iya dong. Itu yang Timotius bilang, jangan jadikan ibadah membawa keuntungan. Emangnya datang ke Tuhan terus udah kayak diklaim-klaim janjinya udah kayak asuransi aja. Aku klaim janjimu Tuhan. Gak salah ya, tapi gak gitu juga caranya. Kita ya, kalau kita ngerti dengan benar, kita akan menikmati penyertaan Tuhan sebelum jawaban itu diterima. Karena kita akan punya pemahaman begini. Saya percaya ketika saya berdoa, Tuhan sudah sediakan jawabannya. Bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Kapan Tuhan mau kasihnya? Terserah Tuhan. Karena dia tahu waktu yang terbaik. Makanya orang yang komplain sama Tuhan, bagi saya orang itu adalah orang yang sedang kasih tahu sama saya. Kamu nyembah Tuhan yang maha tahu, kamu sok tahu. Udah sesederhana itu, ngatur-ngatur Tuhan. Siapa sih kita nih? Diciptakan dari firman loh, kita nih gak ada tadinya. Gak ada, semuanya diciptakan pakai firman. Makanya firman menopang hidup manusia. Makanya tadi kita nyanyikan, saya amenkan. Jangan malas-malas baca firman. Bahkan kalau bisa masuk level berikutnya, firman baca saya. Saya dibaca sama firman, jadi saya ngerti. Oh iya, oke, Tuhan saya ngerti akhirnya. Makanya kalau kita mengerti itu ya, kita akan enjoy the process. Karena gini, coba kita baca ya. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firmannya sudah genap. Perhatikan itu. Sampai saatnya firmannya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir toh. Sekarang kalau misalnya gini dari awal misalnya Tuhan ngomong gini, sini Sub. Kamu nanti akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, mau? Wah mau dong Tuhan, aduh enak banget. Tapi gini Sob ya, sebelum kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, kamu dibuang ke sumur sama kakak-kakak kamu. Oh gitu, iya. Terus jubah kamu tuh yang bagus itu, diambil sama mereka, dikoyak-koyak, dirobek-robek, dicelupin ke darah hewan, dikasih sama bapakmu yang sangat kamu kasihi. Bapakmu stres seumur hidup karena berpikir kamu diterkam binatang buas. Dan kamu gak bisa punya kesempatan untuk kasih tahu dia. Oh ya ampun, kasihan banget papaku. Iya. Kamu dijual Sob abis itu ke Mesir. Di sana kamu dipromosilah di rumahnya Potifar. Kamu jaga kekudusan, kamu punya integritas luar biasa, kamu jujur. Kamu dikejar-kejar sama istrinya. Difitnah lagi. Udah kamu benar, kamu dimasukin ke penjara. Sampai di penjara kamu menemukanlah karunia kamu bisa menafsirkan mimpi, kamu ketemu sama juru minum sama juru roti. Sebelum mereka keluar dari penjara, kamu pesan-pesan sama mereka, guys ingat aku ya, jangan lupa sama aku. Oh kamu dilupain lagi Sob 2 tahun. Habis itu baru kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Saya percaya Yusuf pasti ngomong gini, gak mau Tuhan, mau. Yang lain aja ya Tuhan, aku udah enak-enaknya begini ngapain Tuhan. Tuhan sudah mendahului hidup kita. Besok hari Jumat ya, kita punya rencana besok. Tapi kan kita belum di sana. Tuhan kan maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tuhan sudah ada di hari Jumat. Menyiapkan yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Dia sudah ada, karena dia maha hadir. Dia ada di hari ini menuntun kita, dia ada di hari esok.
Dia udah tahu rencana yang terindah buat kita. Jadi kalau terima jawaban doa, kalau di saat kita keterima jawaban doa secara manusia kita kecewa, no problem. Tetapi kemudian mulai katakan begini, Tuhan secara manusia memang aku kaget dan kecewa mungkin hari ini. Tapi gak apa-apa ya Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan aku gak mau kecewa. Aku mau ngucap syukur aja, karena walaupun aku gak ngerti, pasti jawaban ini akan membawa kebaikan bagi saya. Saya ini siapa sih Tuhan? Aku tuh gak ngerti juga diriku tuh siapa. Yeremia 17 bilang begini, siapa yang mengerti hatinya? Ayo. Gini ya, gini. Kita tuh gak paham loh tentang diri kita. Kita mana tahu kalau masih ada sampah dari masa lalu. Kita mana tahu kalau misalnya menyusup sebuah kegelapan di dalam hidup. Kita gak tahu. Ketahuannya pas ada tekanan. Ya saya kasih tahu ya. 2 tahun lalu di Jakarta, pulang kerja. Orang pulang kerja, rame. Jakarta kalau pulang kerja kan penuh sesek jalanan. Rebut-rebutan masuk pintu tol Bapak Ibu. Dua-dua laki-laki ini gak terima keluar dari mobil. Coba. Dalam tekanan toh. Dalam tekanan keluar dari mobil. Gebuk-gebukan. Coba. Diliatin semua orang gebuk-gebukan. Yang satu salah mukul. Kena mungkin rahang sininya. Bapaknya jatuh. Pas jatuh masih gak apa-apa, kepalanya karena jatuh bebas begitu, kena sama aspal toh. Geger otak, meninggal. Dilarikan ke rumah sakit, meninggal. Dua-duanya ditunggu sama keluarga di rumah loh, pulang kerja. Yang satu masuk penjara, yang satu meninggal. Gara-gara apa? Dikuasai sama emosi, bukan dikuasai firman. Makanya hidup seperti sponge. Kita masukin spons air, kita tekan gini keluarnya air. Makanya Yeremia 17 bilang apa? Mana aku tahu isi hatiku. Itu sebabnya aku mau mendekat kepada penciptaku. Bayangin coba. Makanya ya hati-hati loh. Pribadi yang paling sering bicara sama kita dan menjadi orator influencer terhebat yang paling kita dengar. Bukan pendeta di atas ini. Bukan. Diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri mengertinya salah, kita ngasih tahu diri kita salah akhirnya. Jadi makanya kemenangan hari ini gak bisa kita bawa buat hari besok. Hari besok punya pergumulan lagi. Hari besok adalah waktu perenungan lagi dengan firman. Dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Tapi Pak, saya lupa loh Pak baca firman yang kemarin 2 hari lalu. Sekarang saya tanya. Kita ingat, emang kita ingat yang kita makan 2 hari lalu? Coba, pasti kita mikir gini, 2 hari lalu makan apa ya? Nah, pasti gitu semuanya. Padahal 2 hari lalu loh. Firman juga gitu. Tapi jangan salah, inti dua-duanya makanan kan. Lah sekarang saya tanya ya. Kalau saya makan makanan gorengan tiap hari. Tiap hari loh kita makan gorengan. Itu artinya ada trans fat di dalamnya. Itu tubuhnya tinggal tunggu waktu aja kolaps pasti lama-lama. Sakit udah. Udah tinggal tunggu waktu. Itu kan makanan jasmani toh. Nah rohani sama jiwa kita juga ada makanannya apa? Firman Tuhan. Itu makanan yang paling sehat. Nah itu kalau gak dikonsumsi bahaya. Yang bahayanya juga, gorengan itu kan seringkali memang terlihatnya gorengan toh. Tetapi ada satu makanan yang gorengan dan tidak terlihat itu gorengan. Apa? Donat. Baru sadar ya? Kan? Gak sadar kan? Tahu Dunkin Donat kan? Ada di mana Dunkin di sini? Gak ada. Gak ada. Hah? Oh adanya Jeko. Oh nanti saya kasih tahu sama pemilik Dunkin suruh masuk Jember. Bapak Ibu, kalau mau terbang biasa kan dari Juanda ya. Kalau masuk terminal Juanda domestik, saya kalau misalnya naiknya Batik atau Lion Air kan beloknya kanan. Itu aman saya. Tapi kalau naik Garuda, Pelita atau Citylink harus belok kiri kan. Itu ada Dunkin di situ. Tahu nggak kenapa? Di situ ada namanya triple coklat donat. Saya suka coklat. Itu rotinya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Itu gila-gilaan itu. Jadi saya kalau lagi jalan, ya jalan nih, mau menuju ke gate boarding, seringkali saya nggak mau lihat dia. Tapi dia suka manggil-manggil. Dan manggilnya lembut sekali. Bill, udah lama lo Bill gak kesini Bill. Ketika dia panggil saya suka noleh gitu.
Sinilah Bill sebentar lihat aku Bill gitu. Lihat aja ya. Iya bentar aja, saya jalan. Salahnya saya jalan. Halo, apa kabar? Baik Bill. Kamu ganteng loh Bill hari ini Bill. Kamu juga cakep banget kamu. Udahlah Bill, 2 lah, pesen 2. Mbak 2. Udah lemes langsung. Makanya jangan main-main sama dosa. Itu ya, digigit. Itu Nutellanya kan meleleh di mulut kan. Tunggu bentar, saya pesan espresso selalu dari situ. Ada mesin espresso, hajar espresso. Kan saya kalau minum kopi hardcore. Minum kopi, waduh itu rasanya itu ya. Di momen-momen seperti begitu, siapa mau telepon saya nggak angkat. Nggak akan saya angkat. Itu momen terindah soalnya. Nah itu kan gorengan. Donat tuh roti goreng loh. Itu kalau kita pencet begini minyak semua tangannya. Tapi kan gak kelihatan gorengan. Kelihatannya indah dia. Makanya kalau misalnya udah jalan di Juanda, kalau dia panggil-panggil saya basaro dari tengking dalam nama Yesus. Itu makanan kalau dimakan kayak begitu hancur jasmani kita. Makanya setiap hari Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah makanan yang paling luar biasa. Dahului harimu dengan firman Tuhan. Kalau enggak kita nggak ngerti loh prinsip-prinsip kayak begini. Ya, makanya Yusuf akhirnya dibawa dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Oke? Sekarang coba kita lihat, kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Ini bukti yang sungguh indah. 1 Raja-Raja 17 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Ada kekeringan toh ya di saat itu ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, 1 Raja-Raja 17. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan kekeringan terjadi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di mana? Di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bersembunyi di sana, kamu harus berjalan ke sana. Engkau dapat minum dari sungai itu, kamu akan minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di mana? Di sana. Itu kata yang paling penting, di sana. Di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada pemeliharaan Tuhan, di sana aku akan pertemukan kamu dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Ke situ kamu. Karena saya udah mendahului kamu. Saya udah siapkan yang terbaik buat kamu. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Bayangin ya, setiap hari loh, pagi dan petang. Burung gagak diperintahkan, burung gagak loh. Burung gagak tuh gambaran burung yang paling susah diatur. Diperintahkan sama Tuhan untuk bawa roti sama daging. Berarti apa? Burger King dibawain setiap hari. Tiap hari loh. Berarti dia harus ngambil roti yang terbaik, dia harus ngambil daging yang terbaik dari rumahnya siapa kita nggak tahu. Tiap hari pemeliharaan Tuhan jelas di situ. Kalau yang namanya musim kering, sungainya pasti kering toh? Kering sungainya akhirnya. Coba lihat ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Di dalam dunia selalu tidak ada kepastian. Ya kan, tetapi di dalam Kristus selalu ada kepastian. Perhatikan ayat berikutnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan, yang tadi memerintahkan burung gagak. Tuhan tuh memerintahkan hal-hal yang tidak terpikir sama manusia. Kali ini dia memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan kalau saya bisa tambahkan, janda miskin. Bukan janda kaya, janda miskin. Dia udah tinggal punya segenggam roti, dikasih sama anak buat dia, mati abis itu. Tuhan menggunakan cara-cara yang luar biasa, jandanya diberkati, Elia diberkati. Gini, saya ini menikah sama orang yang logika tinggi. Ini Pak Adi keluarga udah ketemu sama istri saya. Logika tinggi. Bapak Ibu yang seumuran sama saya pasti tahu dulu ada film namanya MacGyver. Tahu ya? Yang muda-muda bingung apaan tuh mereka. Pokoknya adalah seorang tokoh yang penuh dengan akal. Itu istri saya. Jadi satu hari ya, ini salah satu contoh aja nih. Mbak, ibu di mana sih? Lagi hujan keras gitu. Soalnya barusan saya lihat di kamar dia. Ibu di mana? Di loteng, Pak. Ngapain? Betulin bocoran itu di atas, Pak. Pakai payung.
Lagi hujan keras loh. Genteng digeser-geser sama dia. Padahal juga bocornya juga di tempat yang ya besok juga gak apa-apa ada tukang. Itu istri saya. Satu hari lagi saya tanya gini, ibu di mana? Itu pak, di garasi. Ngapain? Itu kipas angin yang lagi rusak dibongkar sama ibu pak. Terus saya kan datang ke dia. Ini kamu bongkar semuanya loh. Nanti masaknya gimana? Tenang, ada YouTube. Ada YouTube. Udah tenang aja, bener. Dipasang sama dia, beres loh. Nyala lagi, muter. Itu istri saya. Pakai logika tinggi kan. Orang seperti begitu kalau urusan sama Tuhan, kelar. Di tahun 2018, dia pernah jadi agen asuransi. Jadi dia tahu asuransi lah. Dia bilang gini, ini polis kamu gak bagus, tutup aja. Saya bukain polis yang baru. Kalau dibukain polis yang baru, berarti ada masa tunggu 90 hari. Seperti biasa toh. Ya asuransi, pasti agen-agen asuransi pasti tahu ya. 90 hari, biasanya begitu. Kalau saya begitu. Terus kalau masih ada masa tunggu 90 hari, harusnya polis yang lama jangan ditutup dong. Supaya terjadi tetap ada perlindungan toh. Coverage. Ditutup sama dia. Karena tau gak dia bilang apa? Udahlah kamu kan sehat. Memang saya sehat waktu saat-saat itu. Sebelumnya maksudnya. Sehat. Hidup sehat, makan sehat, selalu sehat. Body fat saya 9% saat itu. Istri saya selalu kalau bilang sama saya suruh cek darah, saya tetap gak mau sih. Karena saya takut jarum memang. Selalu saya bilang ini, udahlah darah Kristus menyucikan lah, udah. Tapi memang takut jarum. Saya ada dua loh yang saya takut, jarum sama tokek. Tadi lagi tidur di pastori ada suara tokek loh. Iya ya, tokek siapa itu? Tokek kayak gitu. Saya bilang, itu ada dia. Tapi saya udah gak takut lah, saya udah sakit, udah gak apa-apa. Sama tokek juga saya dipertemukan sama Tuhan, sama tokek loh. Di kamar mandi saya. Jakarta itu kan nggak mana ada tokek di Jakarta. Mana ada orang mikir ada tokek di Jakarta. Tokek itu di Bali, itu kan banyak tokek kan. Satu hari pagi-pagi saya masuk ke kamar mandi. Dia ada di tembok. Jadi saya kan masih jam 6 pagi saya taruh handuk gitu terus gini. Saya lihat-lihatan sama dia. Karena kaget. Dalam hati gini, ini cicak kok besar ya. Terus tiba-tiba kan karena baru bangun kan. Jadi pelan-pelan tuh memori mulai balik gitu. Ini bukan cicak loh. Ini tokek loh. Terus kepalanya kan gini dia. Kan dia juga diem dia. Tiba-tiba geraknya gini. Gitu. Saya menjerit. Gaby! Itu nama istri saya. Dia lari. Ada apa? Tokek! Dia masuk ke kamar mandi tiba-tiba gini. Aduh lucu banget gitu. Lucu banget. Saya gak pernah lupa ya sebelum saya pergi kerja hari itu. Saya bilang gini sama mbak di rumah, mbak tangkep mbak. Dan kalau mbak yang tangkap, mbak jual itu mahal mbak harganya. Ratusan ribu loh. Kenapa? Saya kasih motivasi supaya ditangkap sama dia. Saya pulang, gimana mbak? Udah ketemu, udah dijual tokenya. Gak ketemu pak, aduh. Sampai hari ini gak ketemu. Deg-degan loh saya kalau untung rumahnya itu saya udah gak tinggalin lagi. Ngeri juga, tapi udah dipertemukan. Jadi kalau takut tuh memang harus dihadapi ya kan, harus gitu ya. Nah singkat cerita ya, istri saya logika tinggi tuh. Asuransi ditutup ya. Karena dia bilang apa? Aduh mahal, gak usah bayar, kamu juga sehat, tenang aja. Tanggal 10 Desember. Tanggal 9 itu saya baru dari Betaninginden, baru pulang. Hari Minggu itu. Saya pulang meriang badan saya. 10 Desember 2018. Dijemput sama istri meriang badan, gak enak. Hari Seninnya tanggal 10 Desember. Kita lagi pasang pohon Natal. Meriang badan, gak enak. Gak demam, meriang. Saya bilang gini, kenapa aku lemes ya? Jam 7 malam tuh, aku tidur bentar ya. Saya tiduran sebentar, bablas sampai jam 11. Kebangun karena ada suara gini, gosok gigi Bill. Makanya gosok gigi ya. Jadi kan budaya ya, gosok gigi. Saya bangun mau gosok gigi. Gak sampai 1 menit Bapak Ibu gubrak di kamar mandi. Pingsan saya. Pingsan. Istri saya lari. Kepala saya bocor berdarah semua udah. Pingsan. Dilarikan ke rumah sakit, dicek, diambil darahnya. Dokter terbengong-bengong karena darah saya tinggal, HB saya tinggal 5. Trombositnya juga jeblok, leukosit, semua darah jeblok. Terus dokter bilang gini, ini sejak kapan pak? Saya bilang, baru juga seminggu lalu dok, gak apa-apa. Dia bilang, gak mungkin pak. Ini kalau semua darahnya hancur ke bawah semua. Ini di bawah rata-rata, ini kejadian udah lama pak. Singkat cerita lah, Bapak Ibu udah pernah dengar kesaksian saya. Saya kena kanker darah. Ya.
Kanker darah saya itu dari deodoran. Setelah diselidiki jangan habis ini nggak pakai deodoran ya. Gara-gara deodoran, jadi karena saya pakai terus saya olahraga nyampur sama darah. Itu kisahnya lah ya. Udahlah, saya akhirnya dirawat. Ya, dirawat. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan bawa saya ke Singapura akhirnya. Itu perjalanan iman lah, terlalu panjang ceritanya. Waktu saya sakit, waktu saya jatuh di kamar mandi tanggal 10 itu di hari ke-76. Saya masuk kamar ya, saya nggak pernah ngelihat istri saya tuh gebuk-gebukin lantai loh. Karena dia nyesel kenapa asuransi ditutup. Gak ada perlindungan. Karena bagi dia perlindungannya asuransi kan. Dia pukul-pukul lantai, tau gak dia ngomong apa? Tuhan, kalau sampai suamiku harus sakit, kenapa gak 14 hari lagi sakitnya? Loh. Kalau suami saya sakit ya kalau perlu jangan sakit, masa 14 hari lagi. Karena udah frustasi, ya kan? 14 hari lagi loh Tuhan, itu dapat asuransinya Tuhan. Tuhan biarkan terjadi. Karena Tuhan mau deal sama dia. Karena logika tinggi kan. Kita masuk perjalanan iman. Singkat cerita lah ya, singkat cerita. Saya dirawat, saya masuk ke rumah sakit, kanker saya tuh, darah saya tuh 85% kanker semua. Dokter bilang 3 bulan Pak ya, Bapak meninggal Pak 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Bapak akan dimasukin cairan kemo dari dada Bapak. Cairan kemo setelah dimasukin selama 1 minggu Bapak akan kolaps. Bapak akan masuk ICU. Karena organ-organ terbakar Pak semua di dalam. Karena satu titik daripada satu tetes cairan kemo jatuh ke tangan suster Pak, kulitnya kebakar. Bayangin Bapak akan dimasukin 3,5 liter ke dalam sini. Berarti organ-organ Bapak melepuh, itu bahasanya dia. Melepuh Pak, melted. Jadi Bapak nanti akan masuk ICU, Bapak akan koma, pakai ventilator, mati Pak. Ya ngapain diobatin kalau gitu saya bilang. Karena udah gak ada harapan Pak, 70% dari pengobatan ini gagal total. Ya udah itu perjalanan iman saya lah sama istri saya. Sisanya panjang. Singkat cerita lah, dalam hitungan 1 bulan mujizat terjadi. Dengan semua pergumulan dan ini satu hal yang saya mau kasih tahu sama kita, siapapun yang sedang bergumul. Ingat kita berdoa dari posisi yang sudah menang. Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah mendahului dalam hal memberi keselamatan. Dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Jadi sikap kita ketika berdoa saya bilang gini, saya gak pernah minta-minta kesembuhan, saya bilang gini, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah diberikan. Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah aku terima dalam nama Yesus. Karena sudah dikasih di kayu salib. Itu tiap hari dengan perjamuan kudus. Dalam hitungan 1 bulan, dokternya yang bukan orang percaya, terbingung-bingung. Karena saya pasien pertama, Profesor Hematologi, Singapore General Hospital. Orang yang sangat hebat dicari sama banyak orang. Dia bilang gini, Bapak pasien saya pertama Pak. Biasanya semuanya mati Pak. Karena jenis ini jenis yang paling ganas Pak. Bapak saya temukan dalam 1 bulan, sel kankernya tiba-tiba hilang Pak, 0%. Hilang, 1 bulan. Pak, dia kaget lah ya, dia kaget. Dia bilang kami atas nama dokter kami kaget. Nah udah ya, kita lewatin pergumulan itu 2,5 bulan di sana. Nah sekarang pas udah mau hari terakhir, ya kan? Mau hari terakhir udah mau pulang. Kita urusan sama apa? Pembayaran toh. Ayo. Kan agak ada asuransi. Ayo. Memang Tuhan tuntun di awal. Disuruh ke sana, kita ceritanya panjang lah. Pokoknya kita ke sana akhirnya. Istri saya sampai bilang gini, apa yang harus kita jual? Berapa biayanya? Sementara kamu tuh kolaps berkali-kali, masuk ruangan tindakan berkali-kali, dan ini gak murah. Sehari sebelum dia mau tanya tagihannya berapa, kita perjamuan sampai 3 kali. Karena deg-degan. Terus dia ke bawah ya, besoknya dia ke bawah ke kantor penagihan ya, ke bawah. Itu Bapak Ibu, dia gak naik-naik sampai 45 menit. Dalam hati saya gini, jangan-jangan istri saya pingsan di bawah. Lihat tagihan yang begitu besar. Setelah 45 menit dia masuk ke kamar, lama banget kan. Waktu dia masuk ke kamar itu, dia buka kamar, ini gayanya dia pas buka kamar. Dia buka kamar, kan saya ngelihat dia gitu. Gimana gitu? Dia jalannya begini nih. Saya makin deg-degan kan. Aduh, besar ya tagihannya. Dia ngangguk lagi. Oh Tuhan, berapa? Dia gak bisa ngomong. Dia duduk di samping saya. Saya dalam hati, Tuhan jangan seperti Sakaria, dia bisu Tuhan. Gak bisa ngomong.
Kenapa ini orang gak bisa ngomong dia? Jadi saya tungguin terus air mata meleleh. Oh Tuhan, besar ya tagihannya. Dia ngangguk lagi. Waduh, kita gak boleh pulang. Tiba-tiba dia cuma bisa berbisik. Katanya rumah sakit udah lunas, Bil. Kok bisa? Katanya orang-orang yang datang ngebesuk kamu, mereka suka nabur-nabur di bawah. Kita mana tahu. Dan katanya rumah sakit bukan sekedar lunas, kelebihan bayar. Jadi nanti kita pulang kita bawa uang. Kok bisa? Itu dia, makanya aku gak bisa ngomong dari tadi. Kenapa? Karena Tuhan mendahului kita. Amin. Tuhan mendahului kita. Ketika Tuhan bilang pergi ke Kerit, aku sudah perintahkan burung gagak datang ke sana. Aku perintahkan janda itu untuk pelihara kamu. Bapak Ibu, 1/4 yang datang ke kamar saya di rumah sakit, saya gak kenal. Saya tidak kenal. Mereka jemaat-jemaat dan ada beberapa pendeta-pendeta dari gereja-gereja di Singapura yang dengar saya sakit datang. Dengar dari temannya lah. Kita gak pernah masukin sosmed kok. Saya larang, bilang sama istri saya bilang sama semua orang yang datang, jangan masukin sosmed ya. Saya paling anti soalnya. Dan saya kalau seminar hamba Tuhan saya suka tegur mereka, Bapak Ibu kalau lagi sakit jangan masukin sosmed. Terus minta-minta uang, ngawur aja kalian, saya bilang gitu. Hamba Tuhan tuh saya keras loh kalau seminar hamba Tuhan. Masukin sosmed, bilangnya pertamanya tolong doakan saya sedang sakit, terus mukanya digini-giniin. Pertamanya sih bagus-bagus, tolong doakan, tiba-tiba di bawahnya, jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BCA, Mandiri, BRI, enak aja. Gak bisa, gak gitu, sumbernya kita Tuhan. Tuhan bisa menggunakan manusia jadi pipanya. Manusia cuman pipa aja, jangan bergantung sama pipanya dong, bergantung sama sumbernya. Pipa bisa tutup kapan aja, ayo. Tapi sumber gak pernah tutup. Bagi saya itu melecehkan Tuhan soalnya. Jadi saya bilang sama semua yang datang teman-teman, jangan masukin sosmed ya. Nanti kalau udah sembuh, nanti saya kasih kesaksian, udah jangan masukin sosmed. Kesannya kasih kode sama orang, enggak gitu. Jadi saya gak kenal Bapak Ibu. Saya betul-betul gak kenal. 1/4 yang datang tuh gak kenal. Mereka katanya suka nabur. Dia orang ada yang dari Indonesia juga nabur di situ. Kita mana tahu. Waktu kita pulang, itu uang yang kelebihan. Kita bisa telepon teman-teman yang cari tahu lah ya, cari tahu orang yang sedang sakit. Ketahuan ada teman yang sedang sakit jantung di Pinang, saya bilang misalnya tabur. Ini dari Tuhan, kelebihannya tabur buat mereka semuanya. Kenapa? Tuhan mendahului kita. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Ritmenya Tuhan, perhatikan ini sekarang yang berikut ini, ritmenya Tuhan. Sesekali, sedikit demi sedikit, sesekali bisa cepat. Jadi kalau ritmenya Tuhan sedikit demi sedikit, itu untuk kebaikan kita, tenang aja ya. Coba baca ini, sama-sama saya ya. Coba lihat Keluaran pasal yang ke-23, ayat 27 sampai 30. Keluaran 23, ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan bilang begini. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang engkau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Musuhmu sudah diberikan untuk kamu, mereka pasti kalah. Perhatikan ini. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, tabuhan itu tawon ya. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, Kanaan dan Het dari depanmu, itu musuh-musuh mereka. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, kecepatan. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Segala binatang hutan nanti jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ini luar biasa, Tuhan kasih tahu begitu. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka, aku akan menghalau musuhmu dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu demikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi gini, maksudnya gini. Kamu ya udah pasti menang. Musuhmu pasti dikalahkan. Tetapi tumpasnya sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Kalau kamu bunuh mereka semuanya. Mereka bangkainya berhantaran di mana-mana toh. Bau busuk toh. Ketika terjadi bau busuk, kamu gak punya kesempatan untuk nguburin itu semuanya. Kamu udah pasti menang soalnya. Itu akan mengundang binatang buas keluar dari sarangnya. Dan mereka akan makanin tuh bangkai-bangkai dan mereka akan bertambah banyak. Mereka itu juga buas dan mereka itu bisa membahayakan dirimu. Itu maksudnya. Jadi tumpasnya pelan-pelan. Supaya tidak mengundang binatang buas jadi banyak. Itu maksudnya.
Sekarang saya tanya, yang tahu binatang buas jumlahnya yang sedang bersarang di dalam liang-liangnya mereka itu, tempat-tempat tinggal mereka siapa? Hanya Tuhan, Tuhan yang maha tahu. Makanya kalau dia, bayangin ya, kita kan dibilang orang Kristen, pengikut Kristus. Kita dipegang tangannya, dia tidak pernah lepasin kita loh. Kita dibawa sama dia. Yang tahu di depan ada bahaya siapa? Ya dialah. Jadi kalau dia bilang gini, nak pelan-pelan jalannya nak, pelan-pelan ya, pelan-pelan jalannya. Prosesnya pelan-pelan ya nak. Itu untuk apa? Kebaikan kita. Nah terkadang juga ada yang instan loh. Jadi ritmenya Tuhan tergantung waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan selalu indah. Coba lihat ini, Yohanes 5, coba lihat ayat 1 sampai 8. Ya. Saya kasih 2 ayat lagi dan kita tutup ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Belajar sesuatu Bapak Ibu. Saya percaya kita diperlengkapi sama Tuhan. Saya mau kita semuanya pulang dari tempat ini, kita dimerdekakan Tuhan. Amin. Kejar penyertaan Tuhannya. Jangan kejar jawabannya. Dia sudah siapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Jangan sampai kita miss sama penyertaan Tuhannya. Dan selalu ingat kata itu. Tuhan sudah mendahului aku. Aku harusnya tenang hari ini. Ya. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, perhatikan kalimat ini ya, perhatikan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bukankah itu tangisan kita? Tuhan, kenapa dia mendahului aku? Dia kenapa dapat kesempatan aku tidak? Kenapa dia yang lebih dulu sembuh Tuhan? Aku kok belum Tuhan? Kenapa dia dapat kesempatan bisnis itu? Aku kok tidak Tuhan? Kita bilang manusia mendahului kita. Tidak ada satupun orang dan apapun dalam dunia ini yang sanggup mendahului rencana Tuhan. Karena ritmenya Tuhan beda-beda. Dan yang terjadi dalam ayat ini, ayat berikutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Instan sembuhnya. Ada yang sedikit demi sedikit, ada yang instan. Kapan kita tahu waktunya? Kita nggak pernah tahu, karena waktunya Tuhan yang terbaik. Yesaya 30 bilang gini, aku menantikan waktunya di mana aku bisa menunjukkan kebaikan. Tuhan sendiri menantikan waktunya. Dia tahu waktu yang terbaik kapan, dia harus jawab semuanya di waktu yang terbaik itu. Untuk setiap saudara dan saya. Oke, saya tutup sama ini. Kita mengerti prinsip itu, sekarang kita harus mendahului diri kita, ya. Karena seperti saya katakan tadi, orator, speaker, influencer yang paling hebat adalah diri kita sendiri. Dan pergumulan kita paling berat bukan mengalahkan iblis, mengalahkan diri sendiri. Jadi itu sebabnya Mazmur 119 ayat 148 bilang begini. Ini luar biasa ayat ini. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dengan kata lain bahasa aslinya bilang ini, aku mendahului hariku, aku mendahului fajarku dengan merenungkan janjinya. Aku mendahului semua keputusan yang aku akan ambil hari ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan yang sangat luar biasa buat diriku. Itu sebabnya ketika aku dikuasai sama firman Tuhan, aku sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Amsal 18 ayat 12 mengatakan begini. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. 2 orang tadi, sama-sama mau dihormati toh. Sama-sama egonya terusik, keluar dari mobil. Tetapi keluar dari mobil bukan dengan kerendahan hati, dengan tinggi hati berkelahi. Yang terjadi apa? Kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati dan akhirnya mendapatkan kehancuran adalah orang yang tidak pernah mendahului dirinya dengan firman Tuhan. Ketika di dalam tekanan keputusan yang ngawur pasti. Tetapi ketika orang mendahului dirinya dengan firman Tuhan, selalu mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mulai harinya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, aku mau pimpinanmu tepat dalam hidupku. Aku gak tahu loh Tuhan, kalau hari ini sampai ada kekhawatiran, aku tukar ya Tuhan dengan damai sejahtera.
Tuhan, aku gak tahu hari ini tekanan apa yang akan aku alami. Tapi dalam tekanan Tuhan, biarlah firman-Mu yang keluar. Itu namanya mendahului hari dengan firman. Tuhan, jaga hatiku Tuhan. Tuhan, pelihara pikiranku sepanjang hari ini. Ketika kita lakukan itu, semua orang mau dihormati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Tiba-tiba terjadi tekanan, yang keluar kerendahan hati. Terjadi tekanan, yang keluar adalah tindakan, sikap, bahkan perkataan yang benar. Makanya kalau kita ngerti ya, prinsip Tuhan mendahului saya. Kita juga harusnya sadar, saya harus mendahului diri saya. Dengan firman Tuhan. Sebelum saya mengambil keputusan yang salah, saya harus didahului. Jadikan itu gaya hidup saya setiap hari. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya Tuhan sudah rangkaikan yang terbaik bagi kita. Saya tutup sama ini ya. Saya satu hari istri saya ada seminar, yayasan kami ada seminar, kita seminar sama negara-negara Asia, jadi yayasan-yayasan Kristen, biasanya ngumpulnya di Bangkok. Tahun lalu saya nggak bisa ikut, jadi istri saya yang pergi. Masalahnya gini, istri saya kan logika tinggi, by the way ya, setelah tadi pelajaran yang saya katakan tadi, banyak orang kasih tahu saya begini, Bill, kamu dapat mujizat Tuhan, kesembuhan. Saya bilang bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan toh, sembuh. Yang namanya perubahan karakter itu memerlukan respon dari kita. Istri saya nangis-nangis. Dia bilang makasih ya Tuhan. Bukan asuransi perlindungan saya. Tuhan perlindungan saya. Saya bukan katakan gak boleh punya asuransi ya. Cuman saya katakan istri saya diubahkan Tuhan. Istri saya diubahkan Tuhan. Karena tadinya dia bergantung sama hal lain bukan sama Tuhan. Itu aja sih. Ya. Jadi harusnya kita paham. Nah, dia tuh kan logika tinggi. Tetapi dia karena didiagnosa juga, bukan didiagnosa lah. Kalau kita lagi tes kepribadian kan ada dominan, intim, stabil, cermat ya. Dia tuh intim dan dominan. Orang intim itu pelupa. Istri saya suka pelupa. Jadi waktu saya mau antar dia ke airport, biasanya kalau pergi sama saya kan paspor saya yang pegang semuanya. Saya bilang gini sama dia, pas keluar dari kamar, udah bawa paspor? Udah. Sampai di mobil, saya belum lihat kan paspornya kan. Saya tanya lagi, bener udah bawa? Udah Bill, kamu tuh bawel banget sih Bill gitu. Tapi kan saya masih belum lihat loh. Kita jalan. Masih di kompleks perumahan toh. Tiba-tiba ada suara dalam sini. Bill, sekarang tanya lagi dan minta liatin paspornya. Terus aku bilang gini, Tuhan tadi aku tanya dia bad mood loh. Nanti aku diusir dari mobil gimana? Sayang, boleh gak lihat paspornya? Aduh kamu tuh bawel banget. Udah bawa. Nih tuh udah bawa. Oh iya udah bawa. Iya. Ada suara lagi. Suruh buka Bill. Paspornya. Coba buka. Aduh kamu bawel banget sih. Bapak Ibu. Paspor kalau paspor bekas itu ada guntingannya toh. Betul ya? Digunting sama imigrasi loh. Dibalikin ke kita tapi ada guntingannya toh. Berlaku gak? Ya enggak lah. Bisa dipakai gak? Enggak bisa lah. Coba buka. Dibuka sama dia. Ada guntingannya. Berarti dia bawa paspor yang lama. Saya seneng dong. Ada rasa, saya bener nih. Tapi saya harus muka lempeng. Lempeng aja. Tiba-tiba ada suara lembut banget. Iya nih salah. Terus mau ngapain? Ya udah pulang aja. Oke. Kan masih di kompleks perumahan, jadi dekat pulang kan, dekat rumah. Selagi jalan pulang ke rumah, kesempatan kuliahin dia. Ya. Gini loh sayang. Jarak dari rumah kita ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Soekarno-Hatta itu bukan provinsi Jakarta. Provinsinya udah beda Banten. Makanya saya kalau terbang sering banget ke Halim. Karena rumah saya di tengah. Saya keluar kota itu kan 30 kilo. Jauh dan kadang-kadang macet. Itu sore lagi. Bayangin ya, kita sampai di airport ya. Kamu sampai di counter, aku udah pulang dong. Karena aku cuma nganterin kamu, aku cuma ngedrop dong. Sampai di counter kamu buka tuh paspor. Menjerit gak kamu? Iya gak? Menjerit. Paspornya salah bawa. Kan kamu gak bisa pakai KTP. Ini kan perjalanan internasional. Emang bisa pakai KTP? Gak bisa. Kamu suruh ke Surabaya sama orang nganter. Gak bisa. Kamu menjerit toh. Yang kamu lakukan apa? Pasti yang telepon siapa? Aku.
Pasti kamu panik toh. Tolong ambilin paspor. Perjalanan dari rumah ke Soekarno-Hatta 1 jam sayang. Saya pulang ya, saya ambil paspor 1 jam, balik lagi 1 jam. Itu kalau nggak macet. Kamu ketinggalan pesawat. Makanya denger-dengeran sama suami. Suami yang diurapi Tuhan. Iya dong. By the way, istri saya suka bilang gini, kamu tuh minta maaf sama jemaat. Kenapa? Kepala kamu tuh mengkilat, tau gak? Kalau kena lampu tuh mengkilat, jemaat kasihan loh, suka silo loh mereka tuh, kepala kamu. Mohon maaf ya kalau silo. Makanya saya pernah kaget juga ya, di sebuah gereja didatengin sama orang, itu ada orang gereja datang bawa bedak. Di lounge gereja loh. Jadi untuk ibadah berikutnya kan. Mohon maaf Pak Billy, ya kenapa? Mau dibedakin gak ya? Saya kan gak ngerti ya, saya pertama gak ngerti. Gak usah lah, bedakin, ngapain? Apanya dibedakin? Yaitu jidat-jidat sama kepalanya Pak. Oh gak usah. Pas dia keluar istri saya bilang, itu dia mau bedakin karena mereka lagi syuting YouTube. Mau dimasukin ke itu dan ada sorotan lampu, itu mengkilat, gak enak lihat di video. Mantul-mantul gitu loh. Makanya kasih bedak supaya ngeredam. Oh gitu. Kasihan banget saya. Tapi gini-gini saya pernah memberanikan diri loh. Hari Senin kan hari liburnya hamba Tuhan. Karena habis khotbah lama, hari Senin kan capek ya. Saya masuk ke salon, salah juga sih. Masuk ke salon pengen dipijit-pijit gitu loh kepalanya. Saya masuk ke salon ngomongin keras lagi. Mbak, kerembat boleh mbak? Mbaknya gini ngeliatin saya. Dia takut nanyanya keras-keras karena banyak orang kan. Apanya Pak, mau dikerembat? Ya kepalanya lah, masa jempolnya dia bilang gitu. Jadi saya duduk di tempat salon itu, saya cuma pesan saya satu, Mbak, kalau lagi dikerembat jangan pakai itu loh, yang apa kapster yang panas tuh ibu-ibu, buat apa sih itu? Tahu ya, panas tuh ya. Meleleh loh nanti, kayak pentolan korek gini. Jadi saya kan duduk, itu kan di sebelah kanan kiri saya ibu-ibu lagi di salon. Saya salah juga sih, istri saya marah-marah habis itu. Kamu tuh ngapain sih ke salon? Ke tempat pijit aja, biasa suruh pijitin ke tempat refleksi sana. Iya ya, kenapa gak mikir gitu ya? Saya duduk kan kaca semua di sini kan. Ibu-ibu begini-begini langsung ya diviralin. Ini kemarin khotbah di gereja saya, kenapa aneh gini? Udah kan saya ketiduran. Habis ketiduran gitu, terus tiba-tiba sudah selesai saya bilang gini, Mbak kenapa ya perih kepala saya? Iya Pak, kena kuku saya Pak. Makanya itu gunanya ada rambut Pak. Jadi baret-baret Pak, karena udahlah Pak jangan kerembat-kerembat lagi Pak. Iya ya, bentar ya jangan kerembat lagi. Iya Pak. Jadi kita pulang ya, bawa istri saya pulang. Terus dia kan ambil paspor ya, ambil paspor. Pas dia udah sampai di mobil, saya tetap gak mau percaya. Saya bilang tolong bukain lagi please. Karena jangan-jangan ntar dia bawa paspor saya ya. Jadi dibuka, saya udah puas lihatnya udah aman. Nah ini saya tutup sama ini. Saya kan cek Google Map, kan Jakarta kan tolnya banyak tolnya. Yang tadinya 1,5 jam loh, 1,5 jam, macet soalnya. Tiba-tiba jadi cuma 55 menit diarahkan ke tol yang lain. Rupanya macetnya udah terurai di sana. Saya bilang gini sama istri saya, Tuhan tuh baik loh. Kita ya, banyak sekali mungkin bahaya di depan kita yang kita gak pernah tahu. Tuhan luputkan, karena Tuhan mendahului kita. Kita taunya nanti pas di sorga. Saya percaya, saya bilang ini, Tuhan setiap kali ada penundaan, setiap kali ada hal-hal yang gak enak, saya percaya pemeliharaan Tuhan ajaib. Mungkin aja di jalan yang tadi bahaya, sekarang Tuhan kasih jalan yang lebih baik, lebih cepat dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan selalu bawa kebaikan bagi kita. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, sekarang tugas kita untuk mendahului diri kita juga. Penuhi dengan firman Tuhan, supaya hidup kita mengambil keputusan yang benar. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan. Setelah kita mendengar renungan tadi, izinkan saya untuk membahas beberapa hal penting. Namun sebelum itu, yuk kami mengajak teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini dengan cara ikut berdonasi untuk perkembangan channel ini. Link donasi ada di link komentar atau fitur Super Thanks yang disediakan YouTube. Terima kasih. Mari kita lanjut ke ringkasan renungan. Tuhan selalu berjalan di depan kita.
Materi utama dari pesan ini bersumber dari sebuah ayat di Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 31 ayat 8 yang berbunyi, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Ini adalah sebuah prinsip fundamental yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Pastor Billy Lantang menekankan bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu. Dia tidak hanya menyertai kita saat ini, tetapi Dia sebenarnya sudah berada di hari esok kita. Ketika kita masih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi esok hari, apakah itu hari Jumat, Sabtu, atau bulan depan, Tuhan sudah melangkah mendahului kita di sana, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, ketakutan dan patah hati seharusnya tidak memiliki tempat di dalam diri kita jika kita benar-benar memahami prinsip ini. Perbedaan orang Kristen versus orang agama Kristen. Salah satu poin paling tajam yang dibahas dalam materi ini adalah perbedaan mencolok antara menjadi orang Kristen dengan menjadi orang agama Kristen. Perbedaan ini bukan sekedar permainan kata, melainkan perbedaan paradigma atau cara berpikir yang sangat mendasar. Orang agama Kristen bersifat legalistik dan ritual. Orang yang terjebak dalam agama Kristen cenderung melihat hubungan dengan Tuhan sebagai sebuah formula atau transaksi. Mereka berpikir secara legalistik, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah memberikan persepuluhan, maka Tuhan wajib menjawab doa saya sesuai dengan cara dan waktu yang saya inginkan. Jika Tuhan tidak menjawab atau menjawab dengan cara yang berbeda, mereka akan mudah kecewa, komplain, dan menganggap Tuhan tidak adil. Mereka juga sering mengkultuskan hamba Tuhan atau menganggap ibadah sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau jaminan asuransi instan. Orang Kristen menghidupi hubungan organik. Sebaliknya, pengikut Kristus yang sejati, yang pertama kali muncul sebagai sebutan organik di Antioquia, memahami bahwa kekristenan adalah tentang hubungan dan transformasi karakter. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, namun belum menerima jawaban, mereka tidak menjadi stres atau bersungut-sungut. Mereka justru menikmati proses berjalan bersama Tuhan. Mereka tahu bahwa selama masa penantian itu, Tuhan sedang memproses hati mereka, membentuk karakter yang tahan uji, dan membersihkan sampah-sampah masa lalu yang masih tersimpan di dalam diri mereka. Pergeseran dari yang fisik ke yang rohani. Yesus datang ke dunia untuk menggegerkan tatanan keagamaan yang kaku pada zamannya, baik Farisi yang legalis maupun orang Saduki yang realis. Yesus mengubah hal-hal yang bersifat fisik dalam Perjanjian Lama menjadi sesuatu yang esensial di dalam hati manusia pada Perjanjian Baru. Bait Allah dulu adalah sebuah gedung fisik yang sangat sakral. Namun Yesus dan kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus menyatakan bahwa sekarang tubuh manusialah yang merupakan bait Roh Kudus. Hari Sabat bukan lagi sekedar ritual hari perhentian yang kaku di mana orang tidak boleh melakukan apa-apa, melainkan sebuah kondisi di mana pikiran dan hati manusia tinggal dalam damai sejahtera dan perhentian bersama Tuhan. Sunat bukan lagi sekedar tanda fisik pada tubuh, melainkan sunat hati, yaitu tindakan memotong ego, paradigma lama dan sampah duniawi dari dalam batin. Pastor Billy memberikan ilustrasi nyata yang sangat relevan. Jika kita menganggap gereja adalah gedungnya, maka ketika doa berkat diucapkan di akhir ibadah hari Minggu, kita akan merasa ibadah telah selesai. Akibatnya saat keluar gedung dan masuk ke dalam mobil, kita bisa kembali bertengkar dengan pasangan kita. Namun jika kita paham bahwa kita adalah gerejanya, maka dimanapun kaki kita menginjakan tempat, di dalam mobil, di rumah saat mengasihi keluarga, atau di tempat usaha saat bekerja dengan jujur, tempat itu berubah menjadi tempat ibadah yang hidup. Bahaya nilai-nilai dunia, pragmatisme. Kita hidup dikelilingi oleh nilai-nilai dunia seperti sekularisme, hedonisme, relativisme, dan yang paling berbahaya adalah pragmatisme. Pragmatisme adalah cara berpikir yang mengagungkan hasil akhir yang efektif, efisien, praktis, dan nyaman, tanpa memedulikan proses atau kebenaran. Orang yang pragmatis cenderung membalik urutan yang benar. Tuhan mengajarkan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kita harus mengikuti jalannya dan memegang kebenarannya terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan, damai sejahtera, sukacita, perubahan karakter.
Pastor Billy memberikan ilustrasi nyata yang sangat relevan. Jika kita menganggap gereja adalah gedungnya, maka ketika doa berkat diucapkan di akhir ibadah hari Minggu, kita akan merasa ibadah telah selesai. Akibatnya saat keluar gedung dan masuk ke dalam mobil, kita bisa kembali bertengkar dengan pasangan kita. Namun jika kita paham bahwa kita adalah gerejanya, maka dimanapun kaki kita menginjakan tempat, di dalam mobil, di rumah saat mengasihi keluarga, atau di tempat usaha saat bekerja dengan jujur, tempat itu berubah menjadi tempat ibadah yang hidup. Kisah Yusuf dan Elia, proses dan pemeliharaan Tuhan. Materi ini juga menyoroti bagaimana ritme kerja Tuhan dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab seringkali tidak instan, melainkan melalui proses yang bertahap. Yusuf, proses pembentukan. Yusuf dicatat dalam Mazmur 105 sebagai orang yang diutus Tuhan mendahului bangsanya. Namun sebelum ia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ia harus melewati sumur tua, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dilupakan di dalam penjara besi. Jika sejak awal Tuhan membeberkan semua penderitaan itu kepada Yusuf, kemungkinan besar Yusuf akan menolak. Namun Tuhan memproses Yusuf sedikit demi sedikit agar karakternya siap menerima promosi besar. Elia di Sungai Kerit, pemeliharaan yang spesifik. Di tengah kekeringan hebat, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit karena Tuhan berkata, "Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana." Kata di sana menunjukkan tempat yang spesifik dalam tuntunan Tuhan. Ketika sungai itu kering, Tuhan memindahkan ritmenya dengan menyuruh Elia pergi ke Sarfat untuk dipelihara oleh seorang janda miskin. Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal manusia, seperti burung gagak dan janda miskin, untuk menyatakan pemeliharaannya yang tidak pernah gagal. Ritme Tuhan sedikit demi sedikit versus instan. Berdasarkan kitab Keluaran 23 ayat 27-30, Tuhan menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa musuh-musuh mereka tidak akan dihalau dalam 1 tahun sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Mengapa? Supaya tanah tersebut tidak menjadi sepi dan binatang buas tidak bertambah banyak melebihi mereka. Bangkai musuh yang terlalu banyak akan mengundang binatang buas yang dapat membahayakan bangsa Israel sendiri. Di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan menjawab doa kita secara bertahap atau sedikit demi sedikit, itu adalah demi kebaikan dan perlindungan kita. Karena hanya Tuhan yang tahu berapa banyak binatang buas atau bahaya atau kesombongan yang sedang mengintai di sekitar kita. Namun di sisi lain, Tuhan juga bisa bertindak secara instan, seperti kisah orang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda, Yohanes 5, ketika orang itu mengeluh bahwa orang lain selalu mendahuluinya masuk ke kolam, Yesus datang langsung dan menyembuhkannya seketika. Ritme Tuhan berbeda-beda bagi setiap orang, dan semua terjadi pada waktunya yang terbaik. Melalui materi khotbah yang luar biasa ini, ada banyak nilai spiritual dan moral yang sangat mendalam yang bisa kita petik. Mari kita bedah nilai-nilai tersebut satu persatu, beserta bagaimana cara konkret kita menerapkannya dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. A. Nilai iman dan kepercayaan penuh pada kedaulatan Tuhan. Nilai ini mengajarkan kita untuk melepaskan kendali atas hidup kita dan mempercayakannya kepada Tuhan yang sudah berjalan di depan kita. Manusia seringkali menjadi stres karena merasa harus mengatur dan mengetahui segala hal tentang masa depannya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, misalnya anak sedang mendaftar sekolah, kita sedang menunggu hasil wawancara kerja, atau bisnis kita sedang mengalami penurunan omset, respons pertama kita bukanlah panik atau mengeluh. Terapkan cara berpikir bahwa Tuhan sudah ada di hari esok kita. Berdoalah dengan sikap bersyukur. Katakan, "Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi saya tahu Engkau sudah ada di sana mempersiapkan yang terbaik untuk saya." Ini akan memotong akar kekhawatiran dan membawa ketenangan batin yang luar biasa. B. Nilai integritas dan menolak kemunafikan, gereja yang hidup. Nilai ini mengingatkan kita bahwa kekristenan kita tidak diukur dari seberapa kudus penampilan kita di dalam gedung gereja pada hari Minggu, melainkan dari bagaimana perilaku kita di luar gedung gereja dari hari Senin hingga Sabtu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, berhentilah menjadi pribadi yang bermuka dua. Jangan sampai kita terlihat sangat ramah dan penuh kasih saat menyapa orang lain di gereja, tetapi menjadi sosok yang pemarah, kasar, dan tidak mau mengalah saat berada di dalam rumah bersama suami, istri, atau anak-anak.
Jika ada perselisihan di dalam mobil atau rumah, selesaikan dengan kepala dingin dan kasih, karena rumah kita adalah tempat ibadah yang sesungguhnya. Dalam pekerjaan atau bisnis, jadikan tempat usaha atau meja kerja kita sebagai altar ibadah. Terapkan kejujuran mutlak, jangan memalsukan laporan keuangan, jangan menahan hak karyawan, jangan menyuap demi kelancaran bisnis, dan layani pelanggan dengan tulus. Ingat bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan melalui pekerjaan kita. C. Nilai ketahanan mental dan menikmati proses. Tahan uji. Nilai ini mengajarkan kita untuk tidak memiliki mentalitas instan atau pragmatis. Kita harus belajar menghargai proses pembentukan karakter yang sering kali menyakitkan, seperti yang dialami oleh Yusuf. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saat ini kita sedang berada di posisi bawah, mungkin sedang merintis karir dari nol, menghadapi lingkungan kerja yang tidak nyaman, atau sedang mengalami kerugian bisnis, jangan langsung mengambil jalan pintas yang tidak jujur atau pragmatis. Jangan mengeluh kepada Tuhan dengan mengatakan, "Kenapa hidup saya susah sekali?" Ubah pertanyaan kita menjadi, "Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui masa sulit ini? Bentuklah karakter saya agar menjadi pribadi yang lebih sabar, jujur, dan bergantung penuh padamu." Nikmati proses berjalan bersamanya. D. Nilai kerendahan hatian dan pengendalian diri. Berdasarkan Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Banyak kehancuran dalam hidup manusia terjadi bukan karena serangan iblis, melainkan karena ketidakmampuan kita dalam mengendalikan ego dan emosi diri sendiri. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pastor Billy memberikan contoh nyata tentang dua orang pria yang terlibat perkelahian di jalan raya saat pulang kerja hanya karena masalah sepele, saling berebut jalan. Akibat emosi yang tidak terkendali, salah satu meninggal dunia karena terjatuh dan yang lain masuk penjara. Penerapannya adalah ketika kita berada di bawah tekanan, misalnya saat terjebak macet, saat dikritik oleh rekan kerja, atau saat menghadapi pasangan yang sedang emosi. Jangan biarkan ego kita yang mengambil keputusan. Tarik nafas dalam-dalam, diam sejenak, dan izinkan firman Tuhan yang menguasai respons kita. Pilihlah untuk mengalah, menurunkan nada bicara, atau meminta maaf terlebih dahulu. Kerendahan hati seperti ini akan meluputkan kita dari malapetaka dan kehancuran. E. Nilai kedisiplinan rohani, mendahului hari dengan firman. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 148, kita harus membangun budaya mendahului waktu jaga malam atau mendahului fajar untuk merenungkan janji Tuhan. Jiwa dan roh kita membutuhkan makanan yang sehat setiap hari, yaitu firman Allah agar kita tidak mudah sakit secara rohani. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai prioritas nomor 1 di pagi hari sebelum kita menyentuh hal-hal lain. Sebelum kalian membuka media sosial, memeriksa email pekerjaan atau membaca berita yang penuh dengan hal-hal negatif, ambillah waktu 15 hingga 30 menit untuk berdoa dan membaca Alkitab. Isi batin kalian dengan kebenarannya. Dengan demikian, ketika sepanjang hari nanti kalian menghadapi berbagai tekanan, godaan dosa yang diilustrasikan Pastor Billy seperti godaan donat yang terlihat indah namun berminyak dan merusak, atau masalah yang datang seketika, batin kalian sudah memiliki benteng yang kuat untuk merespons dengan cara yang benar. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita, hal paling penting yang harus kita sadari adalah cara berpikir kita menentukan arah kehidupan kita. Kita harus beralih dari cara berpikir agama yang transaksional dan egois, menuju cara berpikir iman yang tunduk sepenuhnya pada kedaulatan dan tuntunan Tuhan. Ingatlah 3 prinsip utama yang telah kita bedah. Tuhan selalu mendahului kita. Segala cetak biru masa depan kita, pemeliharaannya, dan jalan keluar dari setiap masalah kita sudah dipersiapkan olehnya dengan sangat sempurna. Kita tidak perlu berjalan dengan ketakutan. Ritme Tuhan adalah yang terbaik. Baik itu terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit demi melindungi kita dari bahaya yang tidak kita lihat, ataupun terjadi secara instan, semuanya dirangkaikan untuk membawa kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Pentingnya mendahului diri dengan firman. Kita adalah pengkhotbah terbesar bagi diri kita sendiri. Jika kita tidak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap pagi, maka tekanan dunia dan ego kita sendiri yang akan mendikte keputusan-keputusan kita, yang seringkali berujung pada penyesalan dan kehancuran. Seperti kesaksian nyata yang dibagikan oleh Pastor Billy Lantang mengenai perjuangannya melawan kanker darah stadium lanjut,
di mana secara medis ia divonis hanya bertahan 3 hingga 6 bulan dan pengobatan memiliki risiko fatal gagal 70%. Namun karena ia dan istrinya memilih untuk memegang janji Tuhan, berdoa dari posisi yang sudah menang, dan mengizinkan karakter mereka diubahkan, mukjizat kesembuhan total terjadi dalam 1 bulan. Bahkan jalan keluar finansial yang tidak masuk akal pun disediakan Tuhan secara ajaib melalui orang-orang yang tidak mereka kenal. Ini adalah bukti sahih bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang mengerti penyertaannya tidak akan pernah gagal. Teman-teman sekalian, dunia mungkin menawarkan banyak filosofi yang terlihat praktis dan nyaman, seperti pragmatisme atau sekularisme. Namun semua itu adalah pondasi yang rapuh yang siap runtuh kapan saja ketika badai hidup datang menyerang kita. Marilah kita mulai hari ini berkomitmen untuk menjaga cara berpikir kita. Jangan izinkan kekhawatiran merampas kedamaian batinmu. Jaga hatimu, sunat egomu, dan biarlah hidupmu menjadi bait Allah yang hidup yang memancarkan terang dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya berharap naskah dan renungan ini benar-benar bisa memberkati dan meneguhkan iman kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang sedang membutuhkan penguatan hari ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten rohani dan motivasi lainnya di channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap jaga pikiranmu, hidupi firman Tuhan setiap hari, dan ingatlah selalu bahwa Tuhan sudah berjalan di depanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.